Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita beribadah sejenak dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami, menganugerahkan kesehatan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti firman Tuhan, memberi kekuatan bagi kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Kemudian ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tema renungan kita adalah belas kasih Allah bagi orang yang bertobat. Sahabat renungan malam Salom, dalam renungan terdahulu telah dijelaskan bahwa Allah telah menyuruh Nabi Yunus agar pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Asyur, penduduk kota Niniwe. Firman Tuhan itu berisi teguran atas dosa dan kejahatan mereka dan mengajak mereka agar bertobat. Tetapi Nabi Yunus justru mengalihkan arah perjalanannya. Ia menompang perahu yang menuju ke kota Tarsis. Hal itu diperbuat Yunus karena ia tidak ingin Asyur itu bertobat. Dia tidak ingin bangsa Asyur yang jahat itu luput dari hukuman murka Tuhan. Tetapi Allah menghambat perjalanan Yunus dalam perjalanannya dengan mendatangkan badai yang besar. Setelah para awak kapal itu membuang undi, mereka tahu bahwa Yunuslah yang berdosa kepada Tuhannya. Dan Yunus pun menyadari bahwa dirinya mengingkari perintah Tuhan. Dan Yunus menyuruh para awak kapal itu mencampakkannya ke dalam laut yang bergelora itu. Maka gelombang badai itu pun reda. Sedangkan Yunus atas penentuan Tuhan telah ditelan seekor ikan besar. 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan itu. Ia masih hidup. Dalam perut ikan itulah Yunus berdoa kepada Tuhan, menyesali dosanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Selanjutnya Yunus pergi ke Niniwe dan menyampaikan firman Tuhan. Di tengah pusat kota Niniwe itu, Yunus berseru-seru menyuarakan firman Tuhan kepada masyarakat yang ramai itu. Dia berkata, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Maka meskipun Yunus bukan Nabi Asyur, tetapi Nabi Israel, tetapi penduduk kota Niniwe gemetar mendengar firman Tuhan. Bahkan Raja Asyur turun dari tahtanya, mengganti pakaian kebesarannya dengan kain kabung, dan ia duduk di atas debu sebagai tanda ketakutan dan pertobatannya. Dan raja itu memerintahkan seluruh pembesar kerajaan hingga semua rakyat harus bertobat, berkain kabung, dan duduk di atas debu. Raja Asyur menuliskan
perintah di dalam suratnya kepada seluruh penduduk Niniwe. Dia mengatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Sahabat Renungan Malam Salom, ketika Allah melihat perbuatan raja dan semua penduduk kota Niniwe yang telah menyesali dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, Allah berkenan mengasihani mereka. Allah membatalkan hukuman kebinasaan yang dirancangnya semula. Penduduk kota Niniwe pun luput dari kebinasaan dan beroleh sukacita dan ketentraman atas kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Allah membenci semua perilaku dosa, tetapi Allah mengasihani pribadi manusia ciptaannya. Allah tidak menginginkan kebinasaan manusia di dalam kejahatannya, tetapi yang diinginkan Allah adalah pertobatan manusia. Berbalik dari dosanya, kembali menuruti perintah Allah, agar manusia tidak kena murka Allah, tetapi beroleh pengampunan dan keselamatan. Oleh karena itulah Allah mengutus hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan yang mengingatkan, yang memanggil pendosa untuk bertobat. Kita tidak luput dari perbuatan kesalahan dan dosa. Meski kita telah berupaya melawan dosa, tetapi karena pribadi kita adalah pribadi yang lemah, kadangkala saat menghadapi cobaan, kita kalah oleh pencobaan itu dan kita pun melakukan sesuatu dosa. Firman malam ini membimbing kita agar kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dan harus bertobat, agar kita tidak dimurkai Tuhan, tetapi beroleh pengampunan dan keselamatan saat kita mendengar firman Tuhan, baik dalam ibadah di gereja maupun ibadah pribadi. Terima dan syukurilah firman Tuhan, dan jangan kita mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan itu, tetapi dengan rendah hati kita menuruti sapaan firman Tuhan. Dengan mengaku dosa dan bertobat, kita menyambut belas kasih Allah untuk keselamatan sukacita hidup kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mempercayai janji pertolongan-Mu, memberkati dan menolong kami. Engkau sumber kehidupan, berkat dan keselamatan bagi kami. Ya Allah Bapa, berkati jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Lindungi semua para pelayan kesehatan. Engkau memberi penghiburan bagi orang-orang yang berduka, melepaskan orang-orang yang kesesakan dari beban yang berat mereka hadapi. Anugerahkan berkat sukacita bagi mereka. Pelihara kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan persiapkan kami untuk beribadah minggu, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau atas anugerah-Mu bagi kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.